Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah. Saat ini kita sudah memasuki bulan yang disebut di dalam Al-Quran Arba'atul Hurum. Naon itu Pak? Arba'atul Hurum deh. Arba itu berarti 4, Arbaun itu 4, Hurum berarti yang diharamkan. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada Zulqa'dah, yang hari ini kita sudah masuki. Yang keduanya adalah Zulhijjah. Yang ketiganya adalah bulan Muharram. Dan yang keempatnya loncat, yaitu bulan Rajab mendekati bulan Ramadan. Jumhur ulama, para mufassir, para muhaddisin pun sudah sepakat. Yang disebut dengan Arba'atul Hurum itu adalah bulan ketika kita berbuat baik dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita berbuat jahat, berbuat maksiat, itu juga dilipat gandakan dosanya. Itu yang disebut dengan Arba'atul Hurum. Sepakat semua ulama, nggak ada yang berbeda pendapat. Saking istimewanya 4 bulan ini, sampai semuanya dilipat gandakan, baik pahala maupun dosa. Bagi orang-orang yang suka menghitung-hitung, pasti akan dihitung betul. Kalau saya berbuat dosa dilipat gandakan akan dihitung betul. Tapi kalau yang tidak paham dianggap biasa saja, bulan yang biasa. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang berharga ini, mari sama-sama kita mencoba untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kita. Hal yang paling harus selalu kita lakukan adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja. Saya pernah menyampaikan ada orang yang disebut oleh Rasulullah adalah ahli surga. Yang namanya ahli surga berarti memang sudah penduduk surga. Salah satu yang dia lakukan adalah melakukan evaluasi setiap mau tidur. Setiap mau tidur dia melakukan evaluasi. Ya Allah, seandainya dari bangun tidur tadi sampai saya mau tidur lagi, ada sepenggal kebaikan yang saya lakukan, jadikanlah penghantar ke surga buatku, gitu. Namun kebalikan, wahai Allah, apabila ada sepenggal dosa yang saya perbuat dari mulai bangun tidur sampai hendak tidur kembali, maka ampunilah dosaku. Begitu. Sepenggal kebaikan jadi penghantar ke surga, sepenggal dosa minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang luar biasanya di mana? Dia minta bukan hanya untuk dirinya, tapi disampaikan seandainya keluargaku melakukan sepenggal kebaikan jadikan penghantar ke surga, andaikan keluargaku melakukan perbuatan maksiat, sepenggal maksiat, maafkan dia. Masih belum istimewa, ada yang istimewa. Wahai Allah, seandainya kaum muslimin, muslimat dimanapun dia berada, dari mulai bangun tidur sampai hendak tidur kembali, ada sepenggal kebaikan yang dia perbuat, jadikan penghantar ke surga. Inilah yang istimewa.
mendoakan semua umat Islam di dunia, bukan hanya yang ada di sekitar. Nah, ini yang istimewa. Barangkali di Uswatun Hasanah ada yang melakukan itu? Hah? Ada yang melakukan itu nggak Pak? Kalau kita ingin menjadi penghuni surga, ya sederhana. Sebelum tidur melakukan evaluasi. Terus setiap mau tidur melakukan evaluasi. Kita minta ampun, minta, yang namanya manusia itu adalah makhluk sosial, senantiasa selalu bersosialisasi kepada siapapun. Pada saat sosialisasi boleh jadi ada kalimat-kalimat, kata-kata atau mata, telinga, bahkan fisik kita sekalipun mencederai orang lain, kan gitu ya. Nah, disitulah kita minta ke Allah, ya Allah ampuni segala kesalahanku. Kenapa? Karena orang tua ini pada saat hendak tidur itu terbebas dari perbuatan dari ada dosa yang melekat dalam jiwanya, maka minta ampun ke Allah Subhanahu wa taala. Didoakan juga keluarganya, tetangga, kaum muslimin seluruhnya didoakan. Nah, itulah yang istimewa. Kenapa? Kata kuncinya karena orang ini tidak memiliki sifat hasad. Gak punya benci kepada siapapun. Lihat orang senang ikut senang, lihat orang sedih ikut terbawa sedih. Nah, itu orang yang gak punya sifat hasad gitu. Maka di bulan yang Allah muliakan ini, ya, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan ini, mulai dari bulan Zulqa'dah ini, mari kita format diri kita. Bahkan kita bisa mulai bagaimana orang yang ahli surga tadi dijuluki oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali berturut-turut. Rasulullah berkumpul dengan sahabat, Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan ahli surga? Keesokan harinya begitu Rasulullah menyatakan kepada sahabat, maukah aku tunjukkan ahli surga? Sampai akhirnya Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, penasaran, pengen tahu apa sih amalan orang ini. Ternyata punya amalan yang istimewa. Setiap malam dia melakukan evaluasi dan berdoa. Kira-kira Bapak Ibu mudah nggak untuk melakukan itu, Pak? Hah? Mudah nggak Pak? Mudah ya? Mudah bagi orang yang tidak punya rasa dengki tadi. Kalau yang masih ada tersimpan rasa dengki dalam jiwa kita, kita berdoa untuk keluarga diri kita, untuk keluarga kita. Begitu berdoa untuk tetangga aja, kecuali tetangga yang anu ya Allah. Jadi ada pengecualian gitu kan. Kecuali tetangga yang anu ya Allah pikir sebelen misalnya kan gitu. Tidak, nggak ada pengecualian sedikit pun. Pokoknya doakan. Nah, tetangga yang pikir sebelen kita doakan semoga selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk kita kan gitu. Terus ya. Itu kan yang luar biasa. Oleh karenanya pada kesempatan yang berharga ini, makanya bulan Zulqa'dah ini disebut bulan warming up. Apa itu warming up? Bulan pemanasan. Jadi kita panaskan nih. Apa? Setidaknya ada 3 yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kita panaskan adalah intelektual kita. Kita bangun paradigma mulai dari bulan Zulqa'dah ini. Apa paradigma yang kita bangun? Allahu ghayatuna. Allah adalah totalitas kita. Apapun yang Allah inginkan terhadap diri kita, sami'na wa ta'na, enggak ada penghalang di situ. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita, seringkali berbenturan dengan intelektual kita. Masa sih seperti ini Allah memerintahkan ke kita, kan begitu. Dari intelektual kemudian dilarikan ke spiritual kita, perasaan. Perasaan mah nggak gini-gini amat, nah gitu ya. Terus berkecamuk tuh antara intelektual dengan perasaan, terus beradu, berputar, terus sampai akhirnya nanti aja lah, gitu. Diputuskan nanti aja lah, gitu. Nggak sami'na wa ta'na. Makanya ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, akal kita itu maka harus terus diasah, ya kan, sehingga kita memiliki kecerdasan intelektual. Apa kecerdasan intelektual yang dimaksud di sini?
Kecerdasan intelektual, begitu ada perintah Allah Subhanahu wa taala, Allahu ghayatuna, Allah adalah totalitas. Allah is priority. Allah adalah prioritas kita. Pokoknya segalanya adalah Allah. Allah, Allah, Allah. Ketika ada perintah dari Allah, itu yang kita lakukan. Nah itu. Ya inilah bulan Zulqa'dah, inilah kita asah intelektual kita panaskan. Nanti begitu masuk bulan Zulhijjah, tadi sebutkan 3 pekan lagi pengorban. Begitu masuk bulan Zulhijjah, sudah total kita di dalamnya di sana. Apa yang bisa kita perbuat pada saat itu, kita tidak gunakan lagi intelektual kita, pikiran kita tidak kita gunakan. Gimana ceritanya gaji cuma 2 juta harus kurban? Nah, kan gitu biasa tuh. Diolah di situ. Gimana ceritanya gaji cuma 2 juta harus pergi haji? Ya. Saya sering sampaikan ini. Kita seringkali ikut campur campur urusan Allah. Jangan pernah ikut campur urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak segala-galanya kepada kita. Ikutin aja apa maunya Allah. Harusnya kan begitu. Tapi kita sering ikut campur. Mana mungkin cuma gaji 2 juta, 3 juta bisa kurban, apalagi pergi haji. Gitu. Matematika kita dengan matematika Allah itu kan beda, sangat-sangat berbeda. Kacamata kita dengan kacamata Allah juga jauh berbeda. Tapi kita seringkali memaksakan kacamata kita, seolah-olah secara tidak langsung lah Allah disuruh ngikutin gimana maunya kita gitu. Kan gitu ya. Allah seringkali dipaksa untuk mengikuti maunya kita. Idealnya ya kita harus mau mengikuti maunya Allah, bahwa keberadaan kita adalah kehendak Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang menghendaki kita berada di alam dunia ini. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang membuat kita ada di dunia ini. Begitu kata Allah Subhanahu. Jadi semuanya itu adalah Allah, 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 Allah. Sampai saat ini pun kita bisa mendengar, telinga kita bisa mendengar, mata kita bisa melihat, hati kita bisa merasa, itu juga adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang Allah inginkan, ikuti saja. Meskipun bertolak belakang dengan pikiran kita, dengan perasaan kita. Jangan ikuti perasaan dan pikiran kita kalau ada perintah Allah. Kenapa? Sebab ketika kita gunakan pikiran kita, perasaan kita, setan, iblis ikut bermain di sana. Akan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita. Kalau sudah seperti itu, setan mengkondisikan tadi ya jiwa kita, sudah berat rasanya kita untuk melakukan hal yang sampai bahasanya irasional. Gimana tidak irasional? Menunggu kehadiran anak 80 sampai 85 tahun. Para mufasir itu berbeda pendapat. Katakanlah 80 tahun nunggu kehadiran anak. Begitu anak lahir mencapai mumayyiz, sembelihlah anakmu. Akal mana yang bisa nerima? Coba. Gak ada akal yang bisa nerima. Nunggu anak sekian lama, begitu anak sudah membesar, sedang lucu-lucunya disuruh sembelih. Akal mana yang bisa nerima? Nggak ada. Tapi karena tadi ketika itu adalah perintah Allah, pasti maslahat. Allah tidak pernah memerintahkan kepada seluruh hambanya itu sesuatu yang bersifat mudarat, nggak ada. Hatta perang sekalipun. Perang boleh jadi kita anggap ini adalah keburukan buat kita. Kata Allah itu adalah kebaikan buatmu. Kita beranggapan duduk tidak berangkat berperang adalah kebaikan buat kita. Kata Allah itu adalah keburukan untukmu. Itu ayatnya jelas sekali disebutkan oleh Allah seperti itu. Nah disitulah pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Makanya bulan Zulqa'dah ini adalah bulan warming up kita, pemanasan kita, terus kita asah intelektual kita sampai akhirnya kita memiliki ketajaman intelektual. Ketajaman intelektual kita bisa dibuktikan setiap perintah Allah sami'na wa ata'na. Nggak ada istilah, aduh lagi capek,
aduh lagi nggak enak, aduh lagi ini, aduh aja terus. Nggak, pokoknya apapun perintah Allah, sami'na wa ta'na. Nah inilah perlunya kita warming up-nya di sini, terus kita latih diri kita. Saya menyampaikan hal yang demikian ini, saya sedang melatih diri saya gitu Pak. Jadi saya sedang melatih diri saya sendiri gimana terus untuk memenuhi perintah Allah secara total gitu. Ya harus terus seperti ini. Jadi kalau saya menyampaikan tausiah atau kajian dimanapun termasuk khutbah Jumat itu sesungguhnya saya sedang menasehati diri saya sendiri gitu Pak. Menasehati diri saya sendiri. Ya mudah-mudahan jamaah ikut terbawa, ternasehati. Kenapa? Karena memang nasihat yang paling sempurna itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi dikemukakan, akulah yang menghendaki kalian berada di dunia ini. Setelah berada di alam dunia ini, liyabluwakum. Bahwa setiap manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya al-ibtila, yaitu ujian. Gak ada manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yang sudah hilang akal itu adalah ujiannya. Orang yang sudah hilang akal, crazy, majnun gitu ya. Itu adalah ujian dia. Nah, kita yang masih sehat akal kita, ujiannya pasti akan kita rasakan berat. Berat untuk melampaui ujian itu. Tapi karena Allah begitu mengatakan al-ibtila. Kenapa Allah harus menguji kita? Ayyukum ahsanu amala, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang lulus dari ujianku. Ketika diuji oleh Allah di dalam surat Al-Ma'arij, rinci dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan menguji kepada kita dengan ujian apa? Al-ibtila'u syarri. Allah akan menguji kepada kita dengan berbagai kesempitan, kesusahan, pokoknya sesuatu yang tidak mengenakan, itu adalah ujian. Dan itulah umumnya semua kita mengatakan, saya sedang diuji oleh Allah, lagi sakit, hilang uang, hilang harta, semuanya yang tidak enak, saya lagi dimaki-maki sama sekian banyak orang. Umumnya orang mengatakan itu adalah ujian. Ya, itu yang disebut dengan ujian, berbagai kesempitan yang ketidakenakan buat kita. Tapi kita ingat, yang namanya ujian sepanjang kehidup kita bukan hanya itu, bukan yang tidak enak saja. Yang kedua adalah al-ibtila'u khairi. Allah akan menguji kepada kita dengan berbagai kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Justru ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, kita mendapati betapa banyaknya manusia-manusia yang gagal tatkala diuji dengan kenikmatan. Iya, diuji dengan kenikmatan, betapa gagalnya. Nah, ini termasuk nanti ya, makanya di sini warming up kita, intelektual kita. Begitu nanti bulan Zulhijjah masuk, kan langsung semakin jelas tuh perintah Allah yang irasional ternyata dirasionalkan, tidak menyembelih anak tapi cukup menyembelih seekor domba, sapi atau unta. Seperti itu. Kita akan menghitung di situ. Itu tadi, mana mungkin? Nah, inna abdi zonnibi. Allah bagaimana prasangka hambanya. Apabila kita berprasangka buruk, makanya gaji segini, harus kurban, harus pergi haji, nggak mungkin. Kan gitu kata Allah, ya pasaran, ya udah keburukan buat kamu selamanya. Tapi ketika kalian berprasangka baik, jangankan hanya 2 juta, yang nggak punya penghasilan saja, ternyata dia bisa berkurban. Kita bisa saksikan di media elektronika atau surat kabar, seorang pemulung, mak-mak usianya udah 55 tahun, ternyata menenteng 2 ekor domba, diserahkan ke panitia masjid. Panitia masjid tahu ini si emak teh pemulung gitu, tiba-tiba kurban 2 ekor domba bawa. Penasaran akhirnya nanya, "Mak, ini kurban siapa?" "Kurban saya," kata dia bilang. "Oh gitu, Mbak." Jadi sedikit rada curiga gitu ya, pemulung kok kurban tiba-tiba bawa kurban emak ini. Iya, kurban emak. Akhirnya sampai disebutkan di situ,
Mak ngumpulkan uang sehari 1.000, 2.000, ada 3.000. Kenapa? Mak pengen sekali berkurban. Sampai seperti itu. Mak pengen sekali berkurban. Akhirnya mak kumpulkan. Terkumpullah uang ini. Mak kumpulkan itu 5 tahun. 5 tahun mak ngumpulkan uang. Bisa berkurban, alhamdulillah senang sekali mak. Selama sekian puluh tahun mak hanya nerima daging kurban, tapi mak berpikir masa sih mak nggak berkurban kan gitu. Dikumpulkan uang 1.000, 2.000, masya Allah. Ini mohon maaf buat ahli hisab. Ya. Ahli hisab itu ngobrol teman saya Pak. Teman saya itu sehari 5 bungkus. 5 bungkus sehari. Ada yang 1 slop sehari. Kalau sebungkusnya berapa sekarang? Hah? Oh, ahli hisab mahal. Paling murah 25 Pak ya? 25. Ya, 25 sehari, katakan sebungkus 25.000, nggak usah gede-gede, pas sisihkan 5.000. 5.000 kali, Bapak tetap masih bisa ngisap, tapi bisa kurban. Jangan sampai ngisap terus tapi nggak kurban kan gitu, iya kan? Kita hitung, kita kan tukang hitung gitu kan ya. Segala sesuatu dihitung aja kan gitu. Nah, kita hitung tuh. 5.000 aja kita kumpulkan sebulan jadi berapa? 1,5 juta? Hah? Oh, 150.000. Iya kan, 150.000. Itu kalau 5.000 kan gitu ya. Ah, kan gitu. Apalagi mau 10.000, berarti kan 300.000. Ah, mahanya sih 300.000? Iya setahun? Oh gitu ya. Oh, sebulan soalnya ya. Oh gitu, iya. Oh, ini kan harian hitungannya. Iya kan, ngerokok kan harian kan? Hari 5.000, sebulan jadi berapa? Iya, nah itu kan gitu. Kali setahun sabaraha tak gitu. Hah? Iya, kali 12 kan. Tiap tahun bisa kurban kita teh. Bisa, bukan nggak bisa. Nih, mama, ya kan? Setiap kali dapat mau masak nih, hari ini mau masak 15.000, enggak 10.000 aja, 5.000 simpan. Iya kan? Bisa gitu. Kenapa tidak? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ketika kita niatkan, Allah berikan kemudahan untuk sampai pada apa yang kita niatkan. Pasti akan begitu. Sampai ada sudah meninggal nggak pernah kurban sama sekali, padahal waduh menghabiskan uang itu nggak terasa. Sekarang tinggal kalau kita mau hitung-hitungan kayak gitu ya, merokok wajib nggak hukumnya? Tidak wajib sama sekali, bahkan beda-beda. Nah ini untuk pelajaran saja. Saya diskusi dengan Menteri Agama Bandung Barat. Jadi Kemenak, Menteri Agama. Kebetulan Kemenak ini ahli hisab Pak. Itu sehari itu dia 5 bungkus. Hari 5 bungkus. Saya tanya, Pak Kemenak, hukumnya merokok apa? Mubah. Wah, langsung spontan dia bilang mubah. Tapi kenapa ada yang bilang makruh? Iya memang ada yang bilang makruh. Kalau saya mah pendapatnya mubah, kan gitu. Kenapa ada yang bilang haram? Ya iya, kalau saya mah pendapatnya mubah, kan gitu. Pak, ada nggak dalilnya di Al-Quran maupun di hadis rokok itu hukumnya apa? Nggak ada, itu pendapat ulama. Ada Pak, saya bilang. Apa hukumnya? Zolim, saya bilang. Kaget dia. Zolim. Sesuatu yang maknanya zolim itu adalah yang merusak diri. Menganiaya diri itu perbuatan zolim. Itu hukumnya Pak. Kaget dia. Berarti selama ini saya menzolimi diri. Ya iya, saya bilang. Kaget baru tahu ternyata Pak. Kenapa? Karena pendapat ulama macam-macam. Ada yang mubah, ada yang makruh. Imam Syafi'i malah kalau kita menganut Imam Syafi'i haram hukumnya. Imam Syafi'i. Nah itu. Saya enggak. Karena itu adalah pendapat ulama. Kalau saya Al-Quran referensinya apa? Zolim, saya bilang. Kaget ya. Oh gitu ya. Oh iya. Karena yang namanya menganiaya diri itu masuk kategori zolim. Yai'asu min rauhillah ilal qaumil kafirin.
perbuatan zolim itu mengarah kepada kekafiran. Nauzubillah min dzalik. Nah, baru tahu ternyata Pak. Bayangkan jadi Kemenak Pak. Baru tahu hukum rokok itu zolim. Iya. Berbeda pendapat hukum. Nah, saya bilang, nih ini Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya ini adalah pengetahuan yang perlu kita pahami. Jangan sampai justru kita kan kenapa Syiah itu disesatkan? Karena ada perbuatan zulim yang dia lakukan apa? Menganiaya diri. Apa namanya teh? Menganiaya diri teh apa? Di setiap apa namanya ya? Karbala. Nah, peristiwa Karbala. Itu macam-macam Pak. Ketika dia dosanya besar, itu bisa minta dicambuk pakai pedang belakangnya itu. Terbelah, langsung dijahit. Beda-beda tergantung dosanya. Kalau sedikit mau digores gitu Pak, pakai pisau. Dah, macam-macam. Itu Karbala seperti itu. Ngeri. Menganiaya diri. Itu perbuatan zalim jelas itu. Dan banyak. Makanya kan banyak yang tidak menyadari orang konsentrasinya menzolimi orang lain. Padahal perbuatan zalim banyak dilakukan oleh dirinya sendiri. Kenapa sampai ketika tidak kuat puasa, batalkan. Jangan memaksakan diri, tidak kuat puasa, aja ya puasa. Itu zalim namanya kan gitu. Dan banyak perbuatan-perbuatan zalim yang tanpa kita sadari, kita melakukan itu. Nah, ini, urusan makan. Nih, ngobrol sama yang sudah jelas-jelas Pak, divonis oleh dokter apa diabetes. Baiklah kan begitu Pak bahasanya, baiklah kan itu udah jelas diabetes itu kan semuanya dibatasi kan, tak peduli lah kamu mati mau mati cina kan gitu, nggak sadar itu perbuatan zolim yang dilakukan. Allahu Akbar, macam-macam itu Pak orang Pak, sampai bahasa umumnya gimana Pak, kalau lagi makan jangan ingat penyakit gitu. Nah, ini kan perbuatan zolim yang tanpa disadari kan gitu ya. Iya, nah kadang-kadang saya juga begitu Pak. Saya punya asam urat saya sampai 22 Pak. Tinggi sekali, 22 turun ke 18 turun jadi 15, turun sekarang. Alhamdulillah kemarin hasil periksa sebelum retret itu Pak, diperiksa, karena sebelum retret itu harus cek general check up, hasilnya alhamdulillah sudah 7,8, masih di atas sebenarnya Pak ya, karena 7 itu udah maksimal, saya 7,8, alhamdulillah dibandingkan 18 atau Pak gitu ya. Masya Allah, asam urat saya paling tinggi. Makanya ketika saya dioperasi jantung itu Pak, dokter nanya ada yang sakit nggak? Ada, asam urat. nggak nyambung jantung dengan asam urat gitu Pak ya. Nah, hal-hal seperti ini barangkali yang harus terus kita kaji. Nah, ini dalam rangka ya, saya juga mengingatkan diri sendiri karena perbuatan-perbuatan zalim itu seringkali kita lakukan tanpa kita sadari. Nah, mudah-mudahan dengan melalui kajian ini di bulan Zulqa'dah, bulan yang Allah sucikan, agar kita bisa mereview kembali. Makanya saya bilang ini adalah bulan warming up, kita panaskan intelektual kita asah sampai terjadi kecerdasan intelektual. Setelah itu barulah kita masuk kepada tadi ya, spiritual kita. Nah, ini kalau spiritual, ini kalau sudah diasah punya kecerdasan spiritual seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab spiritualnya itu sudah mantap sehingga telat sholat, ini telat sholat dianggap maksiat. Tuh levelnya sahabat sudah begitu Pak. Telat sholat dibilang maksiat. Kenapa? Makanya ketika Umar bin Khattab ditanya kenapa kok terlambat sholat itu jadi maksiat? Ya, coba maksiatnya di mana? Ketika kita dipanggil oleh atasan kita, kita segera datang, takut dengan atasan. Ketika takut dengan atasan, kemudian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah perbuatan maksiat kita. Begitu kata Umar bin Khattab. Kita dipanggil oleh orang yang kita muliakan. Nah, ini antara ada suami atau dengan istri dipanggil sama suami, luar biasa takutnya itu. Mah, sebentar ke sini.
Pak, wah, begitu sholat, keweh lah. Itu perbuatan maksiat menurut Umar bin Khattab. Iya, gitu ya. Iya. Hari ke suami takutnya bukan main. Tapi ke Allah, hare-hare weh. Sholat kayak deui kan gitu. Nah itu perbuatan maksiat menurut Umar bin Khattab. Jadi perbuatan maksiat jangan sampai kita katakan berbuat maksiat seperti melakukan apa misalkan itu. Tidak. Tadi ketika kita mengenyampingkan perintah Allah Subhanahu wa taala, disitulah perbuatan maksiat terjadi. Nah, disinilah kita asah spiritual kita. Terus, nah, Umar bin Khattab pernah menegur salah seorang pemuda yang ketika mau sholat zuhur, Umar bin Khattab masuk, ada anak muda rupanya sedang zikir di dalam masjid. Lagi zikir di dalam masjid, Pak. Ditanya, kamu zikir dari kapan? Habis sholat duha langsung zikir sampai menunggu waktu zuhur. Setelah sholat zuhur selesai zikir lagi sampai Umar bin Khattab masuk waktu sholat asar, orang ini masih zikir juga. Diangkat langsung, Pak, kerah bajunya itu, berdiri kamu, jangan bermain-main dengan zikirmu, kata Umar bin Khattab. Marah Umar bin Khattab itu. Yang nama zikir itu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Begitu kata Umar bin Khattab. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi luar biasa. Apa yang dimaksud itu? Tadi aktivitas kamu itu adalah zikir kamu. Beraktivitas, bukan duduk di masjid berlama-lama nunggu dolar turun gitu kan, 1 karung atau rupiah. Enggak gitu, yang namanya zikrullah disebutkan oleh Umar bin Khattab itu tadi, bersegera cari nafkah, itu adalah zikir kamu yang terbaik. Dinasihati oleh Umar bin Khattab, panjang lebar pemuda itu. Marahnya bukan main Umar kepada anak muda yang zikir di masjid terus-terusan berlama-lama. Bukan seperti itu yang namanya zikir, kata Umar bin Khattab. Dan banyak hal-hal yang lain tentunya disinilah spiritual. Jadi jangan kita beranggapan dengan banyak zikir spiritual kita semakin mantap. Bukan itu. Bukan. Yang dikatakan Umar bin Khattab itu tadi, aktivitas kita dimanapun kita berada. Kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Justru kata Umar bin Khattab, dari situ dijelaskan kepada seluruh sahabatnya, wahai sahabatku sekalian, kalau Anda ingin melihat orang yang beriman, bahasanya beriman, kalau Anda ingin melihat orang yang beriman, lihatlah ketika dia di jalan, di kantor, di pasar, bukan ketika dia di masjid. Begitu kata Umar bin Khattab. Orang di masjid, ya udah pasti ada orang beriman, ingin tujuannya satu. Tapi lihatlah ketika di jalan, dia beriman atau tidak. Kelihatan di situ. Wah, emosi dan sebagainya namanya di jalan gitu Pak ya, macam-macam itu. Ada angkot berhenti langsung tin, langsung tin itu gitu ya. Wah, pokoknya pengen segera sampai, macam-macam. Begitu juga ketika di kantor. Seperti apa mereka ketika di kantor? Apakah masih selalu ingat Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Pada saat di pasar juga sama seperti itu. Nah, saya sering mengingatkan ke ibu-ibu terutama Pak, nggak tahu bapak-bapak ada nggak ya, ibu-ibu itu kalau lagi belanja ke supermarket atau minimarket gitu ya, atau ke tukang dagang lah misalnya kan gitu Pak ya. Kadang-kadang lihat ada sesuatu yang memancing ingin mencicipi, langsung aja mencomot, makan. Kalau di tukang dagang mungkin ada tukang dagangnya bisa bilang kan gitu ya, Bang boleh Bang nyicipin, belum dibilang boleh, ayo dimakan. Gitu. Kalau di minimarket kan nggak ada, cuma tulisan tidak untuk dicoba. Itu kalimatnya. Ayo aja makan lengkeng terus, udah ada 10 makan lengkeng, terjadi meuli itu. Sambil gendong anak disuapin lengkeng terus. Allahu Akbar, nggak sadar itu adalah perbuatan haram. Dimasukkan lengkeng 10 ke dalam perut, itu lengkeng semua 10-nya haram, dikasih ke anaknya haram. Waduh, luar biasa, tanpa disadari. Itu biasanya mak-mak yang gitu Pak. Bapak yang begitu ente? Oh sarua wae itu. Allahu Akbar. Bayangkan tuh.
tanpa kita sadari, asik. Udah ada tulisan tidak untuk dicoba gitu. Nah, hal-hal seperti ini. Betapa pentingnya kita mengasah spiritual kita. Nah, bulan Dzulqa'dah inilah saat untuk mengasah spiritual kita. Kita asah spiritual kita sampai kita punya ketajaman spiritual. Nah, ketika dua hal ini ya, intelektual cerdas, spiritual kita cerdas, akhirnya kita mengasah fisikal kita. Apa? Nah, tadi semua gerakan-gerakan kita, aktivitas yang kita lakukan selalu berangkat dari intelektual dan spiritual kita. Bukan dari syahwat kita. Itu. Banyak yang melakukan gerakan itu bukan dari intelektual atau spiritualnya, tapi dari syahwatnya. Saya ambil sederhana saja Pak, misalnya. Nah, tadi ya, zuhur jam 12. Kan kalau spiritualnya bagus, itu kan sudah manteng, mantap gitu kan ya, intelektual mantap gitu, segera Allah is priority, perintah Allah adalah prioritas utama kita. Itu kalau intelektual, spiritual mantap begitu. Tapi ketika tidak mantap, akhirnya yang bermain adalah syahwat kita. Kewelah, 1:30 masih bisa sholat zuhur kan gitu, akhirnya kan main. Itu yang saya sering sampaikan, kita sering ikut curut campur urusan Allah, ngatur-ngatur urusan waktu. Allah sudah tentukan waktu, 5 waktu itu ada maksud dan tujuan Pak. Kenapa zuhur jam segini, kenapa asar jam segini, kenapa maghrib, isya, kemudian subuh jam segini, itu ada maksud dan tujuan. Sampai ada yang mengkaji tentang waktu-waktu sholat. Ada Pak yang melakukan resensi, ya kan, waktu-waktu sholat dituangkan dalam sebuah buku. Itu dahsyat Pak ternyata. Tinjauannya tinjauan sosial, ya kan, aktivitas sosial ternyata Pak. Itu yang lebih dominan itu. Kenapa zuhur itu sudah harus berhenti istirahat isoma? Ditinjau dari sisi kesehatan gitu. Ada batas maksimal fisik kita tadi kalau pengen tetap sehat kan gitu. Tinjauan sosialnya seperti apa? Tadi jangan kayak orang Jepang hidupnya hanya untuk kerja itu Pak. Siang malam kerja itu di Jepang itu Pak. Teman sahabat saya baru pulang dari Jepang itu, aduh kewalahan saya, nggak bisa dia. Siang malam dia kerja itu. Buktinya presiden kita yang sebelumnya bilang kerja gitu ya, hancur negara. Ya Allah, kerja hancur negara kan gitu, masya Allah. Nah, inilah sebuah gambaran ya di bulan Dzulqa'dah ini. Mari kita sama-sama ya kan panaskan ya perasaan kita ini, termasuk intelektual kita, sampailah pada poin nanti bulan Zulhijjah harus kita pikirkan. Di Brunei Pak, pemerintahnya bagus. Seluruh warga muslim di Brunei wajib melaksanakan haji dan kurban. Langsung itu perintah Pak dari pemerintahnya. Gimana ceritanya? Diantri Pak. Dianjurkan supaya nabung. Nah, siapa tabungan yang paling besar itu yang bisa berangkat haji duluan, meskipun belum sampai besaran biaya haji. Haji 100 juta, dia baru nabung 50 juta berangkat, tanggung pemerintah. Jadi pemerintah memberikan motivasi kepada kaum muslimin di Brunei itu untuk berangkat haji. Kemudian betul-betul dibatasi, karena haji itu adalah kewajiban seumur hidup sekali. Yang sudah berangkat haji nggak perlu berangkat haji lagi seumur hidup sekali. Lebih baik dananya itu dikasihkan ke yang belum berangkat haji. Sebab kalau sudah pergi haji, berangkat haji yang berikutnya itu sudah sunnah hukumnya. Sama saja dengan umroh. Ya kan, berangkat haji yang kedua sudah sama aja. Lebih baik kalau mau hitung-hitungan, kasih uang itu untuk orang yang belum berangkat haji, dia dapat pahala haji. Kalau mau hitung-hitungan seperti itu. Kan haji itu seumur hidup sekali. Ada yang haji pertama belum puas, jadi urusan ibadah itu masalah puas atau nggak puas akhirnya.
Tapi nggak pernah kita sholat itu mengatakan saya mau nggak puas sholat maghrib misalnya subuh tadi ya, saya mau nggak puas sholat subuh, sholat dewe. Nggak ada itu sholat kayak gitu Pak ya. Saya mau nggak puas. Tapi kalau haji banyak yang mengatakan gitu Pak. Saya mau nggak puas haji pertama, berangkat haji kedua nggak puas, berangkat yang ketiga nggak puas, keempat. Luar biasa, nggak puas-puas berarti Pak ya. Jadi ibadah dihubungkan dengan kepuasan. Tapi sholat nggak pernah ada yang bilang kayak gitu. Atau puasa kan gitu Pak ya. Enggak, haji aja kebanyakan yang bilang itu nggak puas kemarin haji pertama. Ada gitu nggak? Ada nggak sila nggak puas segala. Padahal jelas kan, haji itu sekali seumur hidup. Nggak 2 kali, 3 kali, 4 kali enggak. Sekali seumur hidup. Nah inilah paradigma yang dibangun itu bukan paradigma ilahiyah, tapi paradigma syahwat. Nah ini kalau udah syahwat ya terus nggak akan pernah ada kepuasan. Nah disitulah pentingnya kita melakukan sesuatu yang memang ini adalah domain kita, ada domain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita taati di dalam segala hal kan gitu ya. Nah hal-hal seperti inilah kadang-kadang saya juga sedih ya kan gitu ya. Satu sisi orang pengen banget pergi haji, tapi satu sisi yang lain ada orang 2, 3, 4 kali. Bahkan Pak, saya waktu pergi haji itu ada pembimbing haji itu sudah 60 kali hajinya Pak. 60 kali Pak. Nggak ngasih kesempatan orang bimbing haji, dia aja terus tiap tahun bimbing haji terus. Itu orang Cililin Pak. Allahu Akbar. Tanya, udah berapa kali haji? 40-an Pak. Hebat gitu Pak. Jadi selama dia bimbing haji terus diberangkat, nggak dikasih kesempatan yang lain. Padahal kan bisa kalau mau ngasih kesempatan yang lain. Sampai yang terakhir udah repot Pak, usianya udah 78 tahun masih berangkat haji kayak mewah Pak. Akhirnya kan bukan ngebimbing kalau udah 78 malah dia dibimbing kan gitu. Tapi kekeh kudu berangkat mana teh. Belum puas teh. Pengen puas. Nah, hal-hal seperti ini nampak seperti yang sederhana tapi luar biasa itu. Maka oleh karenanya Zulqa'dah ini adalah bulan warming up kita, bagaimana kita bisa totalitas nanti di bulan Zulhijjah. Ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban beda dengan haji. Haji sekali seumur hidup, tapi kurban setiap tahun. Wajibnya itu setiap tahun. Meskipun ada embel-embel manis tatoa ilahi sabila, kapan sanggupnya kita? Zaid bin Harisah datang ke Rasulullah. Ya Rasul, tahun ini aku tidak bisa berkurban. Tidak bisa berkurban apa? Unta? Sapi? Domba? Iya Rasulullah. Apa yang kamu punya? Saya punya sepasang merpati. Kurbankan. Saking pentingnya. Kenapa? Dulu Nabiullah Ibrahim suruh nyembelih anak disembelih. Masa kamu disuruh sembelih hewan tidak melakukan itu? Nah, jadi segala sesuatu itu dibuat schedule memang. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Begitulah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apa yang kamu sudah persiapkan untuk menyongsong hari esok? Nah, persiapan kita untuk menyongsong hari esok itu ya banyak hal yang perlu kita siapkan pada diri kita. Saya bilang jangan pernah ikut campur urusan Allah. Yang penting tadi niatkan setiap tahun saya ingin berkorban, meskipun terjadinya tidak setiap tahun, mungkin 2 tahun atau 3 tahun sekali, tapi kita niatkan itu. Pasti Allah berikan jalan untuk kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Begitu kata Allah, barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang mau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Tuh, sampai seperti itu Pak. Nah makanya niatkan. Saya terharu Pak, pengayuh beca di usia 70 tahun baru berangkat haji.
Ngumpulkan uang dari hasil ngayuh beca di orang Surabaya tuh Pak. Ngayuh beca tuh. Berapa lama Pak ngumpulkan uang? Dia bilang 50 tahun saya ngumpulin uang. Coba Pak, 50 tahun ngumpulkan uang. Niat, akhirnya Allah kabulkan keinginannya. Jangan sampai kita tidak niat, akhirnya belum sampai terkabul, emang nggak ada niat, gimana mau dikabulkan gitu ya? Nggak ada niat, gimana mau dikabulkan? Ya sudah, sampai meninggal kita ada kewajiban yang belum kita penuhi, yaitu berangkat haji. Wah, haji itu adalah wajib. Yang paling utama buat kita tadi, kita niatkan untuk kurban setiap tahun, meskipun bisa kurbannya 2, 3 atau sampai 5 tahun. Kita niatkan untuk berangkat haji, meskipun sampai meninggal kita belum berangkat haji, tapi Allah sudah mencatat kita telah melaksanakan ibadah haji. Kan begitu kata Allah, disebutkan. Yang aku lihat kata Allah Subhanahu wa taala dari pengorbanan itu bukan dari banyaknya bulu, bukan dari banyaknya aliran darah kata Allah. Walakin taqwa minkum, yang aku perhatikan dari dirimu sejauh mana ketaatan kamu kepadaku atas perintahku. Begitu kata Allah. Nah, makanya di situ. Termasuk juga tadi ya, kita sisihkan uang untuk kurban, ternyata begitu tahun berikutnya belum terkumpul, Allah belum kehendaki kita berkurban tahun ini, berarti kita sudah niatkan tahun itu kita sudah melakukan pengorbanan Pak. Kumpulkan sampai pada akhirnya tahun berikutnya barulah kita bisa berkurban, Allah tambah nilai pengorbanan kita di situ. Terus kita sisihkan harta berapapun yang bisa kita lakukan. Nah ini, hanya yang seringkali debatable itu urusan tadi, Pak, Ibu, ketika kita mengumpulkan uang belum terkumpul, katakan aduh baru terkumpul 300.000 misalnya, karena kita mengumpulkan uangnya sehari cuma 1.000 misalnya kan gitu, atau sebulan 10.000. Tapi pada saat waktu pengorbanan tiba, bayangkan Pak, sampai ditunggu oleh Allah tuh Pak. Kalau di hari H belum ada untuk berkurban, aku tunggu di hari tasyrik. Kan ditunggu oleh Allah kan? Jadi kurban itu sampai ditunggu oleh Allah gitu, sampai hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 ditunggu oleh Allah. Mungkin nanti tanggal 11 kamu ada uang, mungkin tanggal 12, 13 udah nggak ada, udah lewat. Namun yang bisa kita lakukan paling tidak, misalnya, aduh harus minum kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus kita lakukan pada saat hari pengorbanan kita belum ada, kita prediksi hari tasyrik pun tidak mungkin. Ada berapa uang di saku kita, titipkan ke panitia kurban. Bapak, saya tahun ini saya belum bisa berkurban, saya titip untuk operasional. Jangan dikira Pak, operasional itu besar Pak, besar. Jangan sampai kita ikut nonton. Berapa uang? Ada 50.000, saya titip uang untuk nambah biaya operasional 50.000. Tapi Allah sudah catat niat kita ingin berkurban, tapi apa daya, uang 50.000 itulah yang akan mengantarkan kita ke surga nanti. Kalau ternyata kita belum sempat berkurban, tapi Allah sudah memanggil kita. Iya. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai panitia mau, kan harus dikasih makan itu yang ngurus-ngurus, nungguan sapi dipotong, setelah itu dagingnya baru diserahkan, suruh masak. Kalau mau dibahasakan, kita termasuk yang zalim itu kalau seperti itu. Ya indahnya kan tadi terkumpul uang itu, dibelikan daging untuk masak, ibu-ibu suruh masak, itu udah terkumpul uang di situ, sudah panitia tenang. Itu yang harus kita lakukan. Katakanlah di sini warga muslim ada 200 orang yang kurban 11 tadi. Bukan 11 ya. 11 ekor. Kalau 11 ekor kali 7 berarti 70. Ya kan?
77 kan gitu, tambah domba ada kan 100 katakanlah, di sini warga ada 200, berarti yang 100 orang nonton, kan nggak mungkin. Berapa uang yang dia punya? Titipkan ke panitia, 10.000 saja, kali 100 berapa? Hah? Sudah? Sejuta kan? Tuh, buat beli daging itu kan, buat masak 100.000. Kalau 100.000 itu kan, oh ada 200 titip. Kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innamal a'malu binniyat, tapi apa daya? Kita sudah niat untuk berkurban, tapi tidak ada yang bisa kita kurbankan tahun ini. Tapi saya ada uang 200.000, saya titipkan untuk operasional. Kan begitu. Nah, termasuk pelaksanaan ibadah haji pun sama. Kita kumpulkan uang, baru terkumpul 20 juta, belum bisa berangkat haji, ternyata Allah panggil kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Uang yang 20 juta itulah yang akan jadi saksi di hadapan Allah. Dia akan jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, dia sudah niat ingin berangkat haji, tapi ternyata usia tidak sampai. Aku jadi saksinya, uang itu jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, Pak. Nikmat kita meninggalkan dunia, sudah kita penuhi seluruh perintah Allah yang disebut dengan rukun Islam yang kelima. Kita sudah penuhi. Kenapa? Uang itulah yang jadi saksi. Sesungguhnya dia sudah niat untuk berangkat haji, ya Allah. Allah catat kita telah memenuhi perintah Allah melaksanakan ibadah haji. Kan begitu. Nah, hal-hal seperti ini barangkali paradigma itu yang harus kita bangun. Sebab kalau paradigmanya cuman segini, gaji cuman segini, orang yang tidak punya penghasilannya tidak tetap, tapi dia berniat untuk melaksanakan ibadah kurban, ibadah haji, bisa terpenuhi semuanya itu. Bisa. Saya tidak bisa membayangkan. Saya khutbah Idul Adha di KPAD. Waktu itu yang kurban berapa? 12. Setelah saya khutbah itu tambah lagi sapi sampai 20, Pak. Ya saya sampaikan hal seperti ini. Jangan sampai ya kan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti suruknya. Ya. Ya tadi, jangan sampai kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau yang saya pernah sampaikan dulu bahwa kita telah berkomitmen menempatkan Allah di atas segala-galanya, ternyata begitu berada di alam dunia ini, ternyata bukan Allah segala-galanya, selain Allah. Entah apakah harta, jabatan dan seterusnya. Nah, di situ akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita perbuat. Semoga singkat yang saya sampaikan, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin sekalian, mari kita bangun paradigma kita di bulan Zulqa'dah ini, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Arba'atul Hurum ini, sehingga paradigma kita memasuki bulan Zulhijjah nanti tidak bisa berkorban atau belum bisa kita berkorban, tapi ada uang yang bisa kita sisihkan. Belum sempat kita berangkat haji, tapi kita sudah niat untuk mengumpulkan uang, menabung. Tapi insya Allah, Allah sudah catat kita sebagai hambanya yang sami'na wa ata'na. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.